Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang kelima, mata kuliah analisis dan interpretasi citra. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi sehat beserta keluarga kita masing-masing di rumah. Untuk tema kali ini kawan-kawan adalah konsep citra multispektral. Untuk memulai perkuliahan ini, kawan-kawan, marilah kita awali dengan bacaan dan pujian kebaikan atas nama Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan balasan yang berlipat, dan semoga ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak lupa kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemik. Diharapkan kita selalu untuk waspada dan mematuhi atau berdisiplin tentang protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga diri kita sendiri, keluarga, komunitas, serta bangsa ini dari incaran COVID-19. Kita memasuki mata kuliah kita, materi kita, kawan-kawan. Dasar-dasar menuju pemotretan multispektral telah dimulai pada tahun 1861 oleh James A. Maxwell dan Thomas Sutton dengan melakukan eksperimen pemotretan suatu objek dengan menggunakan 3 plat yang dipasangi filter biru, hijau, dan merah untuk membuat foto berwarna. Kemudian pada tahun 1900 mulai dikembangkan pemotretan dengan 3 kamera dan di sekitar tahun 1930 di Jerman dikembangkan kamera berlensa ganda dengan masing-masing dipasangi filter sehingga dapat disusun gambar berwarna. Tahun 1940-an tentara Inggris melakukan eksperimen untuk melakukan pemotretan multisaluran untuk pemetaan kedalaman air pantai. Ini untuk tujuan militer tentunya, tujuan perang ya. Kemudian pada tahun 1960-an, mulai dibuat multikamera dengan lensa jamak, sampai 16 lensa dengan berbagai kombinasi film dan filter. Setelah sebelumnya banyak untuk tujuan militer, perkembangan pasca 1960-an menjadikan pemotretan multikamera berkembang dengan pesat untuk berbagai tujuan dari eksperimen hingga berbagai tahapan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi optik dan penyiaman atau scanner, menjadikan pemotretan multikamera juga berkembang sampai ke arah elektronik ataupun digital saat ini. Fotografi udara secara historis merupakan bentuk penginderaan jauh yang paling banyak digunakan karena ketersediaannya secara umum, integritas geometris, keserbagunaannya, serta keekonomisannya. Akan tetapi, kawan-kawan, penggunaan fotografi berbasis film telah menurun secara dramatis sejak diperkenalkannya kamera digital format besar untuk komersial yang pertama kali pada tahun 2000. Teknik visual atau interpretasi secara langsung memanfaatkan kemampuan untuk mengevaluasi pola spasial secara kualitatif yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman interpreter. Kemudian, karakteristik spektral tidak selalu sepenuhnya dievaluasi dalam upaya interpretasi visual karena keterbatasan kemampuan mata manusia untuk membedakan nilai pada gambar dan kesulitan menganalisis banyak gambar spektral secara bersamaan. Hampir seluruh citra saat ini berkembang dalam bentuk digital.
Banyak aplikasi membutuhkan pola spektral yang sangat informatif. Oleh karena itu lebih disukai untuk menganalisis data citra digital daripada citra analog. Fotografi digital telah menggantikan fotografi berbasis film hampir seluruhnya. Semakin berjalan waktu, citra satelit dan penginderaan jauh dari orbit bumi terus meningkat, baik ketersediaan maupun resolusinya. Hal ini menjadi tren dalam melengkapi atau menggantikan penggunaan foto udara untuk berbagai aplikasi penginderaan jauh. Tetapi, teknik visual menggunakan gambar analog membutuhkan keterampilan dan pengalaman interpreter. Kemudian, karakteristik spektral tidak selalu sepenuhnya dapat dievaluasi dalam upaya interpretasi visual, karena keterbatasan kemampuan mata manusia dalam membedakan nilai pada gambar dan kesulitan menganalisis banyak gambar spektral secara bersamaan. Dalam banyak aplikasi saat ini, di mana pola spektral sangat informatif, oleh karena itu sangat disukai menganalisis data gambar digital daripada gambar analog. Pada tampilan ini kawan-kawan, kita dapat melihat bahwa suatu citra digital, setiap pixel mempunyai nilai grayscale atau skala abu-abu. Misalnya pada tampilan ini ditunjukkan pada gambar ya, satu pixel pada baris keempat kolom keempat mempunyai nilai 24. Artinya nilai kecerahan pixel adalah 24 pada skala abu-abu atau grayscale. Citra pankromatik merupakan produk penginderaan jauh yang hanya terdiri dari satu saluran tunggal yang sensitif terhadap panjang gelombang yang relatif luas bila dibandingkan dengan citra multispektral. Biasanya ditampilkan sebagai gambar skala abu-abu atau grayscale. Tampilan ini mengacu pada nilai kecerahan yang ditampilkan oleh suatu pixel tertentu sebanding dengan angka digital number dari pixel-pixel yang terkait. Hal ini juga berkaitan dengan intensitas radiasi matahari yang dipantulkan oleh objek dalam pixel tersebut yang dapat dideteksi oleh detektor. Citra pankromatik diinterpretasikan dengan cara yang sama seperti pada foto udara hitam putih. Informasi radiometrik adalah jenis informasi utama yang digunakan dalam interpretasi, tetapi ketelitian spektral citra pankromatik cukup rendah dan berbanding terbalik dengan resolusi spasialnya yang relatif tinggi. Contoh citra sistem satelit yang menggunakan saluran pankromatik yaitu ada di Landsat 8, Ikonos, Spot, dan yang lainnya. Kawan-kawan, pada tampilan ini kita dapat melihat salah satu contoh citra pankromatik. Citra ini diekstrak dari salah satu skin spot yaitu skin pankromatik. Resolusi dasar 10 meter, area perkotaan di sebelah kiri bawah, dan tempat terbuka di bagian barat dan atas gambar memiliki intensitas pantulan yang tinggi. Sedangkan area bervegetasi di bagian kanan gambar umumnya gelap. Jalan dan blok bangunan di daerah perkotaan juga terlihat. Sungai yang mengalir melalui area bervegetasi memotong sudut kanan atas gambar dan dapat dilihat dengan jelas. Sungai tampak cerah karena sedimen, sedangkan laut di tepi bawah gambar tampak gelap. Kawan-kawan, pada tampilan ini kita melihat salah satu analogi untuk citra multispektral. Citra multispektral terdiri dari banyak saluran, yang kita lihat ini ada 6 saluran.
Setiap piksel, kita ambil contoh seperti pada tampilan ya, pada pojok sebelah kanan. Setiap piksel menyertakan beberapa angka digital atau DN. Satu untuk setiap saluran spektrum. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada tampilan, satu piksel dalam gambar digital mungkin mewakili nilai 88 di saluran spektral pertama, yang mungkin juga mewakili panjang gelombang biru. Kemudian, nilai 54 di saluran kedua yang mewakili panjang gelombang hijau, 27 di saluran ketiga mewakili merah, dan seterusnya. Seperti inilah mungkin konsep dari citra multispektral, kawan-kawan. Kawan-kawan, sesuai dengan sifat spektral suatu objek di permukaan bumi, panjang gelombang pada spektrum tampak sering tidak cukup untuk mengidentifikasi dan membedakan objek yang sangat bervariasi, sehingga diperlukan multisaluran spektrum dalam pengenalan objek. Penginderaan jauh multispektral adalah penginderaan objek dengan menggunakan lebih dari satu spektrum elektromagnetik yang penginderaannya dilakukan pada saat yang sama, serta dari tempat dan ketinggian yang sama pula. Penginderaan jauh multispektral didefinisikan sebagai kumpulan energi yang dipantulkan, dipancarkan, atau hamburan balik dari suatu objek atau area dalam beberapa saluran spektrum elektromagnetik. Sedangkan penginderaan jauh hiperspektral merupakan pengumpulan data dalam ratusan saluran. Pengukuran yang dilakukan oleh detektor selalu disimpan dalam format digital. Kawan-kawan, tampilan ini adalah kurva multispektral yang menyajikan beberapa besar energi yang dipantulkan kembali oleh objek pada berbagai panjang gelombang. Tiap objek di permukaan bumi mempunyai penanda spektral, sedangkan panjang gelombang di alam mempunyai spektrum yang lebih besar atau lebih lebar dari panjang gelombang sinar tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sehingga objek tersebut sangat mungkin memiliki informasi yang lebih daripada yang dapat dilihat oleh mata manusia. Pada saluran tampak, tanah dan beberapa jenis batuan nilai reflektannya berhimpit. Demikian juga vegetasi hijau dan air bersih. Tetapi pada saluran inframerah dekat, mereka menunjukkan nilai reflektan yang berbeda, sehingga mudah dikenali. Penggunaan pada saluran inframerah menengah dilakukan dengan tujuan untuk identifikasi tubuh air, vegetasi sehat, dan daratan. Tubuh air yang ada akan nampak hitam karena seluruh sinar diserap oleh air tersebut, sinar inframerah dekat. Vegetasi sehat nampak jelas abu-abu. Sedangkan daratan, yaitu tanah atau singkapan batuan, akan nampak lebih terang. Tampilan ini adalah contoh dari citra spot saluran hijau XS1, sedangkan gambar yang kanan kecil itu adalah saluran pankromatik. Secara kasat mata dan pengamatan singkat akan terlihat perbedaan yang sangat kecil sekali. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari citra spot saluran merah atau XS2, sedangkan gambar kanan kecil sama, sebagai pembanding adalah saluran pankromatik. Sama juga secara kasat mata dan pengamatan singkat akan terlihat dua saluran ini perbedaannya sangat kecil. Kawan-kawan, tampilan ini adalah contoh dari citra spot saluran inframerah dekat, dan gambar kanan sama pankromatik sebagai pembanding. Secara kasat mata dan pengamatan singkat terlihat memiliki banyak perbedaan. Nah, disinilah keunggulan multispektral.
Sebagai penjelasannya, kita dapat melihat bahwa air memantulkan gelombang elektromagnetik pada spektrum tampak dan sangat sedikit dan semakin berkurang pada inframerah dekat. Selebihnya diserap. Warna air biru atau biru kehijauan adalah pantulan yang lebih kuat pada spektrum ini. Dan air akan berubah berwarna dari abu-abu tua terus semakin hitam jika dilihat dari saluran merah ke inframerah dekat. Vegetasi berdaun hijau sesuai dengan kurva panjang gelombang dan pantulan akan banyak menyerap warna biru dan merah, serta memantulkan sinar hijau dan inframerah. Pola lengkungan vegetasi memiliki variasi yang banyak, tergantung dari faktor struktur internal daun, kandungan klorofil, kandungan air, jenis tanah, jenis tumbuhan, dan kesehatan dari tumbuhan tersebut. Kemudian pada tanah, lengkung spektralnya berbanding lurus dengan panjang gelombang. Selanjutnya pantulannya akan konstan sekitar 50% reflektansinya. Kemudian di beberapa bagian terlihat penurunan tergantung dari material tanah dan kandungan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jenis tanah, kemudian warna tanah, kelembapan tanah, dan mineral yang terkandung dalam tanah tersebut. Tampilan tiap citra secara sederhana dapat ditampilkan secara monokromatik. Umumnya ditampilkan dalam nilai kecerahan atau skala abu-abu. Citra multispektral merupakan suatu citra dengan lebih dari spektrum elektromagnetik yang penginderaan dilakukan pada saat yang sama dari tempat serta ketinggian yang sama. Kawan-kawan, ini ada kuis sedikit saja. Kuis ini silahkan diisi. Ini adalah penilaian dari pemahaman kawan-kawan tentang materi yang telah diberikan dan yang akan diberikan sebagai pretest. Kawan-kawan, kita sudah sampai pada ujung pertemuan kita kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Gusti Yang Maha Agung atas kenikmatan belajar kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh keluarga di rumah.